masing-masing agar supaya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan seluruh ya, mudah-mudahan dengan apa yang telah diberikan oleh saudara, kalau tidak dilakukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sampaikan kembali tempat masing-masing dan selamat beraktivitas. Ini saudara-saudara sekalian, jadi kita mempunyai pola yang sudah jelas. Dalam mengatasi kemiskinan itu ada mekanismenya, ada programnya. Dengan demikian lantas kita bisa mempunyai suatu gambaran bahasanya bisa menentukan kapan berhasilnya. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila agar supaya rakyat benar-benar bisa kecukupan. Dalam falsafah yang lama itu bisa gemuyu, itu tadi bisa ketawa terus, itu gimana? Itu. Nah, tentunya harus kita usahakan. Paling lambat daripada pelita ke-7 yang seharusnya sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, makmur dalam keadilan adil dan kemakmuran ini benar-benar akan bisa terwujud. Tapi kemudian lantas menuntut kesamaan, ya saya kira tidak mungkin. Artinya kesamaan, kalau sana kaya ya saya harus kaya. Daripada semua kaya ya saya kira tidak bisa itu. Dengan dia, karena yang kaya dalam negara Pancasila memang kita tidak menentang orang yang kaya. Hanya kita memang harus mengetahui cara memperoleh kekayaan dan kemudian cara untuk menggunakan kekayaan harus diatur oleh jiwa dan semangat daripada Pancasila, diatur oleh jiwa semangat nilai-nilai daripada ketuhanan, nilai-nilai daripada kemanusiaan, nilai-nilai daripada persatuan, dari nilai daripada kerakyatan dan keadilan sosial. Itulah yang mau kita arahkan. Nah, sekarang sudah kita mulai mengadakan test case, kerjasama kemitraan, ternyata bisa itu untuk dapat dilaksanakan ibadah mereka. Bahkan tentunya yang sekarang juga silo, kenapa perusahaan itu memang dimiliki oleh seseorang, oleh rombongan saja. Ini sebetulnya merupakan fase, merupakan proses yang memang harus kita lalui. Pada satu saat bisa kita atur supaya ya jangan dimiliki oleh satu orang, jangan dimiliki satu rombongan oleh golongan, harus dimiliki oleh keseluruhannya. Apa? Ya dijual melewati bursa, itu melewati pasar modal. Kita mekanisme sudah ada. Dan juga dijual tidak hanya kepada perorangan, tapi pada koperasi yang akan lebih banyak. Jadi kita tidak perlu lantas sekarang silo, apakah keadaan seperti ini akan terus menerus? Saya kira tidak itu. Kita bisa mengatur daripada keseluruhannya, karena negara kita yang berdaulat adalah rakyat. Tapi kedaulatan diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang penjelmaan daripada rakyat yang melaksanakan kedaulatan daripada rakyat itu akan bisa mengatur daripada semuanya. Tapi kalau mengatur dengan paksa, ya dengan jadinya itu merupakan merampas. Berarti lantas kita tidak mengenal daripada hukum. Jangan negara itu negara hukum. Tapi kita bisa menciptakan suatu hukum untuk mengatur daripada keseluruhannya. Sehingga saya harapkan pula tidak akan sia-sia usaha-usaha kita. Tidak nilainya. Setelah belajar menurut teori di universitas, sekarang diuji di lapangan. Itu untuk dapat memecahkan segala sesuatunya di lapangan saja adalah harus mendampingi daripada rakyat masyarakat itu yang nilai sumber daya manusia masih rendah dan juga potensinya daripada desa-desa yang sangat
terbatas, bukan desa-desa yang makmur, tapi justru desa-desa yang sangat terbatas kemampuannya. Ini tentunya dia sudah memaksa pada dirinya untuk mengasah otaknya ini agar supaya bisa melaksanakan tugas ini. Karena tidak hanya berdiri di sini saja, artinya berhenti. Kita tidak hanya usaha untuk mendampingi mereka menggunakan yang 20 juta itu, tapi untuk lebih meningkat lagi, untuk agar supaya rakyat terus akan bisa terjamin kehidupannya, kemakmurannya. Sekarang ini memang masih terbatas, kita mampu produksi, tapi lantas kemudian belum bisa mampu memikirkan setelah produksi itu gimana, itu mengenai mengolah pasca panen itu masih belum. Kemudian lantas distribusinya juga belum. Kemudian lantas sekarang meningkatkan daya saing tidak hanya dibutuhkan sendiri, kemudian lantas dilemparkan kepada pasaran yang lebih luas juga belum. Ini membutuhkan daripada satu pemikiran yang khusus. Kalau kita itu hanya ya cukup supaya mereka itu menghasilkan, tapi tidak ada nilainya, ya sama saja. Sebenarnya misalnya seperti anak-anak yang barangkali sudah yang tugas di Irian, rakyat Irian itu selama keadaan masih demikian, tinggal di pereng-pereng dan jauh daripada perkotaan, apapun juga tingkatan produksinya tidak akan makmur. Kenapa? Produksinya tidak akan bisa ada nilainya, tidak bisa dijual. So kalau diangkut, ongkos angkutan lebih mahal daripada warna produksinya. Karena itu kita harus berusaha tarik mereka itu ke pantai atau tarik mereka itu ke jalan-jalan yang sedang kita bangun. Sedang kita membangun jalan daripada Jayapura menuju ke mana? Wamena, kurang lebih ratusan kilometer. Itulah sekarang 10 kilometer kanan kiri jalan kita gunakan untuk menampung daripada membuka perkebunan dan lain sebagainya, dan mereka jadikan plasma daripada inti. Kita bisa bangun ada pertumbuhan, dan pertumbuhannya tidak kecil, antara 7-8%, suatu pertumbuhan yang cukup baik itu, sehingga kita bisa berhasil. Tapi yang jelas bahwasanya kita perlu juga turut selalu membentengi agar stabilitas nasional ini selalu bisa kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan kemudian lantas kita mundur karena ada kritik, ini seolah-olah hanya stabilitas nasional saja yang ditonjolkan, tapi kita harus selalu berpegang tanpa stabilitas nasional juga tidak bisa kita bangun. Karena itulah kalau kita ingin membangun stabilitas nasional, khususnya dalam rangka stabilitas politik, kita harus membentengi diri agar supaya stabilitas politik itu selalu pula dalam keadaan stabil. Daripada stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu itu terganggu, sudah akan terganggu daripada pelaksanaan pembangunan. Lebih-lebih pula bahwa dalam rangka pembangunan itu kita memang berusaha untuk meningkatkan ketahanan nasional kita. Karena kita telah menentukan bahwa doktrin untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa itu hanya dengan ketahanan nasional. Baik ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, ketahanan militer. Daripada semuanya ini adalah harus saling mengisi. Kelemahan daripada salah satu ketahanan, misalnya ketahanan militer, bisa dilengkapi dengan ketahanan ekonominya, bisa diperkuat dengan ketahanan politik. Begitu pula daripada ketahanan politik juga bisa. Ancaman tidak hanya semata-mata sekarang itu ancaman senjata untuk menghancurkan suatu kelangsungan hidup negara dan bangsa, tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan ancaman kekuatan lain. Bisa dengan ancaman ideologi politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya. Nah, ini dengan sendirinya ancaman sosial budaya tidak bisa dihadapi dengan kekuatan militer, tapi harus dihadapi dengan kekuatan sosial budaya, ketahanan sosial budaya yang didukung oleh ketahanan lainnya. Karena itu ketahanan nasional ini harus bisa menciptakan pula bisa menjamin terciptanya stabilitas nasional. Karena dengan stabilitas nasional kita bisa membangun, hasil daripada pembangunan kita bisa lebih meningkatkan ketahanan nasional kita. Doktrin ketahanan nasional telah diterima oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini, dan karena itu kita ingin menciptakan di kawasan Asia Tenggara satu kawasan yang bebas, damai, dan netral, tidak dengan fakta militer,
tapi dengan ketahanan nasional masing-masing. Ketahanan nasional masing-masing yang bisa menciptakan stabilitas nasional masing-masing. Jadi kalau masing-masing negara anggota ASEAN bisa menciptakan stabilitas nasional, ya otomatis daripada Asia Tenggara itu akan tercipta stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kalau masing-masing memiliki ketahanan nasional untuk menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar, otomatis daripada Asia Tenggara akan tercipta suatu ketahanan regional, sehingga dengan demikian suatu kawasan damai, bebas dan netral di Asia Tenggara tidak akan menjurus kepada fakta militer, tapi dengan ketahanan nasionalnya masing-masing dan stabilitas nasional masing-masing. Nah, sekarang ini memang kita rasakan di negara-negara di Asia Tenggara, salah satu ketahanan nasional masing-masing negara Asia Tenggara ini adalah ketahanan ekonomi. Karena itu kita menonjolkan, prioritaskan ketahanan ekonomi sedang kita laksanakan. Tapi juga mengenai ketahanan politik dengan sendirinya. Nah, ini akhir-akhir ini kita harus waspada. Karena ada daripada golongan-golongan kemudian yang ingin menciptakan dan mengganggu stabilitas politik ini daripada keadaan, tanpa menyadari kalau nanti terganggunya stabilitas politik, ya dengan sini stabilitas nasional terganggu, akan terganggu daripada pembangunan dengan pertumbuhan juga tidak akan bisa berhasil. Karena itu kita pun dengan sini harus waspada daripada keseluruhannya, para sarjana yang di desa, ketahanan ideologi politik dengan sini juga harus tetap dimiliki oleh bangsa kita. Dengan sini dimulai dimiliki daripada unit-unit atau wilayah-wilayah yang kecil daripada desa-desa tersebut untuk dapat selalu mengkonter daripada usaha-usaha golongan tertentu yang ingin sebetulnya mengabaikan daripada stabilitas politik, salah satu daripada unsur stabilitas nasional untuk mencapaikan daripada cita-citanya. Akhir-akhir ini barangkali sudah mendengar bahasanya gerakan daripada golongan tertentu, mereka belajar daripada luar setelah memperoleh gelar sarjananya atau doktornya dan sebagainya, bahkan ingin mengeterapkan daripada doktornya dengan pengalaman daripada negara di mana mereka belajar. Ya keliru, kita lain. Nah, ya. Artinya kita itu sudah punya falsafah sendiri daripada kehidupan kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat itu jadi dasar untuk memilih sendiri, ialah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup. Dan demikian saya sampaikan, selamat kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi sebetulnya saya ingin mendengarkan salah satu daripada pengalaman, tapi rupa-rupanya waktunya sekali sudah 10:30, ada acara lainnya itu, dan saya sudah mendengar juga itu. Nah, barangkali saya ada yang dari yang dari Iran ini ada, yang di ada, tahunya? Nah, yang dari wanita ini ada yang sama, yang ditugaskan. Ya coba ini. Pengalamannya bagaimana, saya ingin dengar. Atas kesempatan Bapak Presiden yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak yang berasal dari Irian. Kebetulan tempat tugas yang telah diberikan kepada saya itu secara umum Pak, gambarannya dari kota Kabupaten Manokwari ke kecamatan itu hanya bisa ditempuh dengan pesawat jenis Twin Otter kurang lebih 1 jam. Kemudian dari kecamatan biasanya kami untuk tahun-tahun pertama waktu itu kami menggunakan perahu dayung selama kurang lebih 2 malam karena kami harus menunggu air surut maupun air naik. Tetapi kalau kami tempuh dengan mesin motor tempel, bisa kami tempuh dengan jarak waktu 4 jam. Demikian Pak. Untuk kelompok masyarakat kami, alhamdulillah pada saat ini dengan adanya dana IDT sudah mengalami kemajuan minimal dalam berperilaku, karena kami menghadapi masyarakat yang mungkin pertama-tama kami merubah bagaimana cara menyadarkan untuk lebih meningkatkan wirausaha, terutama karena kekayaan alam yang sangat murah di sana Pak, kemurahan alam di sana. Bukan satu suku atau banyak suku yang di sini? Kalau di tempat tugas kami Pak, semuanya masyarakat Irian Jaya asli Pak. Iya. Iya. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan tetap bisa melakukan tugas dengan baik-baik. Insya Allah kami tetap akan melaksanakan tugas dengan baik.
Ya, demikianlah saudara sekalian, akhirnya saya menyertai dengan doa saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing agar supaya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi petunjuk